Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu lapis tepung maizena yang super enak, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok dan anti bantat ya guys. Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat bolu lapis tepung maizena yang super enak, super lembut, anti bantat, cukup dengan menggunakan takaran sendok. Bahan-bahan yang aku gunakan. Nah, untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 2 butir telur. Kemudian aku tambahkan dengan 6 sendok makan gula. Nah, 6 sendok makan gula setara dengan 90 gram gula. Seperempat sendok teh vanili powder dan 1 sendok teh SP. Setelah itu aku mixer terlebih dahulu keempat bahan tersebut sampai ngembang berjejak dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi. Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 6 sendok makan tepung maizena. Nah, 6 sendok makan tepung maizena setara dengan 60 gram tepung maizena. Tiga sendok makan tepung terigu segitiga biru. Nah, 3 sendok makan tepung terigu segitiga biru setara dengan 30 gram tepung terigu. 1 saset susu denko putih. Dan setengah sendok teh baking powder. Setelah itu aku ayak untuk bahan keringnya ini supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah itu aku mixer lagi bahan adonan bolu lapis tepung maizena sampai tercampur rata dengan menggunakan kecepatan yang terendah. Lalu aku tambahkan juga 1 saset susu Indomilk kental manis putih.
6 sendok makan air, kemudian aku campur rata lagi bahan adonan bolu lapis tepung maizena. Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aku campur rata semua bahan adonan bolu lapis tepung maizena. Untuk langkah selanjutnya aku bagi adonannya menjadi 2 bagian sama banyak dan sama rata. Kemudian 1 bagian adonan aku tambahkan dengan menggunakan pasta stroberi. Selain pasta stroberi, kalian juga bisa menggunakan pewarna makanan yang berwarna merah muda. Setelah itu ini aku campur rata sampai adonannya berubah menjadi warna merah muda. Nah, kalau warnanya kurang pekat, kalian bisa menambahkan lagi dengan pasta stroberi atau pewarna merah muda. Langkah selanjutnya aku siapkan loyang cetakan yang berdiameter 18 cm yang di dalamnya sudah aku tambahkan dengan kertas roti, dan di pinggir loyangnya sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Nah, ini untuk lapis yang pertama ya guys. Ini aku masukkan separuh dari adonan putih. Setelah itu ini aku ratakan adonan putih dalam loyang cetakan. Lalu aku hentak-hentakkan loyang cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian aku kukus terlebih dahulu untuk lapis yang pertama selama kurang lebih 5 menit dengan menggunakan api yang sedang.
Dan setelah 5 menit ini aku keluarkan dari dalam kukusan. Kemudian aku tambahkan untuk lapis yang kedua adonan yang berwarna merah muda. Nah, ini aku tambahkan separuhnya dulu ya guys ke dalam loyang cetakan. Kemudian aku ratakan untuk adonan yang berwarna merah muda. Setelah itu aku ratakan lagi supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu aku kukus lagi untuk lapis yang kedua selama kurang lebih 5 menit. Nah, lakukan seperti ini terus sampai kedua adonan putih dan merah muda selesai untuk dimasukkan ke dalam loyang cetakan secara bergantian. Dan untuk lapis yang keempat, aku tambahkan adonan yang berwarna merah muda. Nah, ini untuk lapis yang terakhir ya guys. Nah, untuk lapis yang keempat ini aku kukus selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang, dan aku tutup kukusannya, aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet bersih supaya uap airnya tidak menetes pada bolu lapis tepung maizena. Dan setelah 25 menit ini aku buka. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian aku cek kematangan dengan menggunakan lidi kecil, aku tusukkan. Nah, kalau tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Dan setelah matang, kemudian aku coba keluarkan bolu lapis tepung maizena dari dalam loyang cetakan. Nah, sekarang aku coba potong ya guys bolu lapis tepung maizena. Nah, seperti inilah hasil akhirnya bolu lapis tepung maizena yang super enak, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys. Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review bolu lapis tepung maizena. Nah, seperti ini ya guys hasil dari bolu lapis tepung maizena. Yang pastinya bolu lapis tepung maizena ini super enak, super lembut, dan anti bantat. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.